Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Fernando dari D3 Otomotif Sawalunto dengan NIM 2374 2009. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tugas presentasi, yaitu berjudul polusi tanah. Baik, di sini ada 3 anggota kelompok, yaitu teman-teman saya. Yang pertama Gatot Ardinal, Aditya Octavian Sastra, dan saya sendiri Alvin Fernando. Oke, selanjutnya, apa itu polusi tanah? Polusi tanah adalah kondisi di mana tanah mengalami pencemaran akibat masuknya zat-zat berbahaya seperti bahan kimia, logam berat, limbah industri, dan sampah yang mengubah sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas tanah sehingga tidak bisa lagi mendukung kehidupan tanaman, hewan, dan manusia secara optimal. Baik, penyebab polusi tanah yaitu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, limbah industri. Pembangunan limbah cair dan padat dari pabrik yang mengandung bahan kimia beracun, seperti pabrik sawit yang dimana limbahnya dibuang ke sungai, yang dimana bisa menyebabkan pencemaran polusi tanah. Yang kedua, pestisida dan herbisida, di mana penggunaan bahan kimia untuk membasmi hama dan gulma yang berlebih dapat meninggalkan residu berbahaya di tanah. Yang ketiga, sampah domestik. Sampah rumah tangga yang tidak berkelola dengan baik, yang biasanya seperti plastik, platform, kertas, dan bahan-bahan yang lainnya. Yang keempat, itu tumpahan minyak dan kimia. Kecelakaan atau kelalaian dalam pengelolaan bahan bakar kimia dan minyak dapat mencemari tanah secara luas. Seperti ada akibatnya seperti truk tangki yang jatuh yang terbalik di Setinjalawi. Itu sangat mencemari tanah di Setinjalawi, yang dimana mengurangi sifat tanah tersebut. Oke, selanjutnya jenis-jenis polusi tanah. Yang pertama, logam berat, merkuri, timbal, kadium, arsenik bersifat toksik dan sulit terurai, dapat terkumulasi dalam santai makanan. Yang bahan kimia organik dan limbah plastik radioaktif, di mana limbah dari aktivitas nuklir yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan genetik. Selanjutnya, dampak polusi tanah terhadap lingkungan. Kerusakan struktur tanah. Polusi mengubah struktur dan prioritas tanah sehingga mengurangi kemampuan tanah menyerap air dan udara. Penurunan kesuburan. Mikroorganisme penting mati atau berkurang, mengurangi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Selanjutnya, pencemaran air tanah. Polusi meresap ke dalam lapisan air tanah, mencemari sumber air bersih. Yang keempat, gangguan ekosistem. Organisme tanah seperti cacing, mikroba yang berperan dalam siklus nutrisi terganggu. Selanjutnya, dampak polusi tanah terhadap kesehatan manusia, yaitu bisa penyakit kulit, gangguan pencernaan, keracunan logam berat, resiko kanker. Baik, selanjutnya, kawasan industri di beberapa daerah seperti Cilegon, Bekasi, limbah pabrik kimia mencemari tanah dan air. Yang kalau di pertanian, itu penggunaan pestisida berlebihan di daerah pertanian menyebabkan akumulasi bahan kimia berbahaya di tanah. Yang selanjutnya, tumpahan minyak. Insiden tumpahan minyak di pesisir menyebabkan pencemaran tanah dan ekosistem pesisir. Selanjutnya yaitu proses terjadinya polusi tanah, yaitu polutan masuk ke tanah melalui pembuangan limbah langsung, infiltrasi air hujan yang membawa bahan kimia, dan aktivitas manusia lainnya. Selanjutnya, polutan kemudian menyebar ke lapisan tanah yang lebih dalam dan ke air tanah melalui proses proklasi. Yang selanjutnya, akumulasi polutan menyebabkan perubahan sifat kimia dan biologi tanah. Teknologi dan inovasi dalam mengatasi polusi tanah.
Yang pertama, teknologi pengelolaan limbah, insinerasi, daur ulang, dan pengelolaan limbah cair modern. Yang kedua, bioteknologi, pengembangan mikroorganisme dan tanaman transgenik untuk remediasi. Yang selanjutnya, sensor pintar, alat deteksi polutan secara real time yang memudahkan monitoring lingkungan. Baik, yang selanjutnya metode pengujian dan deteksi polusi tanah. Sampling tanah, pengambilan sampel tanah secara sistematis di berbagai lokasi dan kedalaman. Analisis laboratorium, pengujian kandungan logam berat, bahan kimia organik, dan parameter fisik tanah. Selanjutnya, teknologi sensor, yaitu penggunaan sensor elektronik dan pemetaan digital untuk deteksi polutan secara cepat dan akurat. Pengelolaan limbah industri dan domestik sebelumnya dibuang ke lingkungan. Penggunaan pestisida bijak, menggunakan pestisida ramah lingkungan dan dosis yang tepat. Edukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kualitas tanah. Regulasi pemerintah, penekanan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan limbah dan pencemaran. Baik, sudah tidak lama kita masuk kesimpulannya ya guys ya. Itu kesimpulannya, polusi tanah adalah masalah serius yang terdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia. Pencegahan dan pengolahan limbah yang baik sangat penting untuk menjaga kualitas tanah. Peran aktif semua pihak, mulai dari pemerintah, industri, hingga masyarakat, sangat dibutuhkan untuk mengatasi polusi tanah. Terima kasih. Sekian presentasi singkat dari saya, Alvin Fernando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.